Bab 8, kami akan menjelaskan identifikasi segmen dan target pasar. Segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dengan keinginan serupa. Tugas pemasar bukan menciptakan, tetapi mengidentifikasikan dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Keunggulan pemasaran segmen yaitu merancang, memberi harga, melepaskan dan mengantar produk atau jasa dengan lebih baik, dan menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Pemasaran pasar fleksibel meliputi solusi telanjang dan opsi terbuka, sedangkan penentuan karakter segmen pasar meliputi preferensi homogen, preferensi terdifusi, preferensi kelompok. Pemasaran ceruk. Ceruk adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk merupakan subsegmen. Ceruk yang menarik yaitu pelanggan bersedia membayar lebih, ukuran laba dan pertumbuhan potensial, tidak menarik pesaing lain, dan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Lalu pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah pemasaran sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Sedangkan pemasaran akar rumput, kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Pemasaran individual atau disebut juga dengan pemasaran satu-satu, pemasaran customize atau juga segmen satu. Sedangkan gerakan customizing perusahaan yaitu penyesuaian masalah dengan cara memberdayakan konsumen, merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Perusahaan menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Adapun kendala dilakukan penyesuaiannya yaitu produk yang kompleks, peningkatan biaya, pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan, tidak dapat membatalkan pesanan, sulit diperbaiki, dan nilai penjualan yang kecil. Dasar segmentasi pasar konsumen juga menjelaskan tentang kelompok variabel untuk mensegmentasi pasar. Di antaranya karakteristik deskriptif yang disebabkan juga oleh geografis, demografis, dan psikografis, dan juga perimbangan perilaku. Dalam dasar segmentasi pasar konsumen juga memiliki kunci segmentasi, yaitu cukup mengenali perbedaan pelanggan. Dalam segmentasi geografis ada pembagian pasar menjadi unit geografis, meliputi negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, dan lain-lain. Sedangkan penggabungan geografis dan demografis memiliki kegunaan yaitu untuk mendapatkan deskripsi yang jauh lebih kaya tentang pelanggan dan lingkungan. Sedangkan segmentasi geografis cluster ialah pengelompokan geografis dengan gaya hidup tertentu. Segmentasi demografi juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya usia dan tahap siklus hidup, yaitu keinginan dan kemampuan berubah sesuai usia. Juga tahapan kehidupan mempresentasikan peluang kepada pemasar membantu menyelesaikan masalah utama. Jenis kelamin, pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku berbeda karena susunan genetik dan sosialisasi. Pendapatan, generasi, dan kelas sosial. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Salah satu sistem yang terkenal yaitu FALS, dengan penekanan nilai dengan gaya hidup, dengan dimensi konsumen dan dimensi sumber daya konsumen. Sistem segmentasi FALS dapat kita lihat dari grafik di bawah ini. Dalam segmentasi perilaku dibagi berdasarkan pengetahuan, sikap, pengguna, dan respon terhadap produk. Segmentasi perilaku juga memiliki peran keputusan, yaitu pencetus, influencer, pengambil keputusan, pembeli, dan pengguna. Variabel perilaku adalah titik awal membangun segmen pasar dari kejadian, manfaat status pengguna, tahap kesiapan pembeli, status loyalitas, dan sikap. Model konversi mengukur kekuatan dan komitmen psikologis konsumen terhadap merek dan keterbukaan terhadap perubahan. Segmentasi pengguna merek meliputi mudah berubah, rendah, rata-rata, tak tergoyahkan. Sedangkan segmentasi non-pengguna merek meliputi sangat tidak bersedia, tidak terlalu bersedia, ambivalent, dan bersedia.
Dalam dasar segmentasi pasar bisnis, bukan hanya geografis, demografis, manfaat yang dicari dan tingkat penggunaan, tapi juga ada beberapa variabel lain hingga karakteristik pribadi. Pemasaran bisnisnya biasanya mengidentifikasikan segmen melalui proses yang berurutan, seperti segmentasi makro dan segmentasi mikro. Kriteria segmentasi efektif dapat terukur, substansial, dapat diakses, dapat didiferensiasi, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam mengevaluasi dan memilih segmen pasar, konsentrasi segmen tunggal yaitu pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan pesaing memasuki segmen. Spesialisasi selektif, mendiversifikasikan risiko perusahaan. Spesialisasi produk ialah produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Spesialisasi pasar, perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. Sedangkan cakupan pasar penuh yaitu berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk, seperti pemasaran tanpa diferensiasi yaitu satu penawaran, dan pemasaran terdiferensiasi yaitu produk berbeda tiap segmen. Dan yang terakhir, ada dua pilihan etika target pasar dalam pertimbangan tambahan mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu kritik konsumen dan kontroversi publik. Bab 9 menciptakan ekuitas merek. Merek dapat disebut juga dengan nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing, contohnya American Marketing Association. Diferensiasi dapat bersifat fungsional, simbolis, emosional, atau tidak nyata. Adapun peran merek bagi konsumen yaitu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja dan menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Sedangkan peran merek bagi perusahaan yaitu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, loyalitas dan memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih, dan mengamankan keunggulan kompetitif. Adapun ruang lingkup penetapan merek, yaitu penetapan merek atau branding, menciptakan perbedaan antar produk pada konsumen. Penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Agar dapat tercipta, konsumen harus diyakini ada perbedaan. Berarti perbedaan merek sering berhubungan dengan 1. Atribut atau manfaat. 2. Sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Penetapan merek hampir selalu dapat diterapkan di mana konsumen mempunyai pilihan. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan produk atau jasa. 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan yaitu timbul akibat perbedaan respon konsumen, pengetahuan konsumen tentang merek, respon diferensiasi dari konsumen. Tantangan membangun ekuitas merek yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Ekuitas merek atau brand equity tidak sama dengan penilaian merek atau brand valuation. Adapun model ekuitas merek yaitu penilaian aset merek, brand, model Likert, model resonansi merek. Dalam membangun ekuitas merek, ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Di antaranya, 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membangun merek. 2. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung. 3. Asosiasi lain secara tidak langsung ke merek dengan entitas lain. Ada beberapa pilihan dalam elemen merek. Di antaranya dapat diingat
berarti dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Dalam merancang pemasaran holistik, pelanggan mengenal merek dengan kontak merek. 3 tema baru pemasaran holistik yaitu diantaranya personalisasi, integrasi, internalisasi. Dalam pengelolaan ekuitas merek, pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Penguatan merek seperti Wrigley's, Coca-Cola, atau Heinz lebih menekankan kepada manfaat dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Lalu bagaimana merek membuat produk lebih unggul, sedangkan revitalisasi merek yang diikuti oleh Harley Davidson, Mountain Dew, dan Cadillac lebih menekankan kepada perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing dan teknologi baru, dan perkembangan lain. Adapun beberapa strategi penetapan merek diantaranya 1. Mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. 2. Menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada atau brand extension seperti perluasan lini atau perluasan kategori. 3. Menggunakan kombinasi elemen merek baru yang sudah ada atau sub-brand. Dalam keputusan penetapan merek, ada beberapa strategi umum penetapan merek. Di antaranya, 1. Nama individual seperti yang digunakan Carrier Airborne, Otis Elevator, dan Pratt & Whitney Jet Engine. 2. Nama keluarga selimut seperti Heinz & Campbell. 3. Nama keluarga terpisah untuk semua produk seperti Sears, Kenmore, Craftsman, dan Hallmark. Yang terakhir, nama corporate dan nama individual seperti Honda Jazz, Honda Accord, Honda Civic, dan Honda CR-V. Dalam perluasan merek tentunya ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan perluasan merek yaitu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru dan efek umpan balik yang positif. Sedangkan kekurangan perluasan merek itu lebih kepada dilusi merek, kanibalisasi merek induk, dan kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Portfolio merek atau kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Dalam portfolio merek memiliki peran khusus sebagai bagian dari portfolio, diantaranya flanker, Casco, low and entry level, dan high end prestige. Ekuitas pelanggan atau jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek merupakan tujuan dari CRM. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Adapun persamaan dengan ekuitas merek yaitu lebih kepada loyalitas dan penciptaan nilai, dan sedangkan perbedaan dengan ekuitas merek lebih kepada ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial.